Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Fardini, NIM 2013-3080 dari Prodi D3 Akuntansi. Pertemuan kali ini saya akan membahas tugas kedua minggu 11 dari mata kuliah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Al-Qadri Fitra, SE MM AKCA. Materi tentang tugas tersebut adalah tentang retribusi daerah. Retribusi berasal dari kata retributio, yang berarti pungutan. Secara umum, retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atas pemakaian prasarana atau pemanfaatan jasa yang disediakan seperti pemakaian jalan dan sebagainya. Pengertian retribusi. Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan pribadi atau badan. Pengertian retribusi daerah menurut Marihot P. Siahaan. Retribusi daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan. Ciri-ciri retribusi. Pertama, retribusi dipungut oleh Pemda. Kedua, di dalam pungutan tersebut terdapat paksaan secara ekonomis. Ketiga, terdapatnya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjukkan. Keempat, retribusi tersebut dikenakan pada setiap orang atau suatu badan yang menggunakan atau mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara. Dan yang kelima, menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah, Departemen Keuangan RI 2004 nomor 60, kontribusi retribusi tersebut terhadap penerimaan PAD dan PAD pemerintah kabupaten atau pemerintah kota yang relatif tetap dan perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Disebabkan karena secara teoritis, terutama untuk kabupaten atau kota, retribusi seharusnya dapat mempunyai peranan atau kontribusi yang lebih besar terhadap pendapatan asli daerah. Perbedaan pajak dengan retribusi. Pertama, pembayaran pajak tidak menerima imbalan langsung. Sedangkan pembayaran retribusi menerima imbalan atau manfaat dari penerima retribusi. Kedua, objek pajak bukan objek retribusi. Dan yang ketiga, sistem retribusi berlaku yaitu sistem official assessment. Sedangkan sistem yang berlaku pada pajak yaitu sistem self-assessment, official assessment, dan withholding. Pembagian retribusi daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ada 3. Pertama, jasa umum. Yang kedua, retribusi jasa usaha. Dan yang ketiga, retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemda untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pembagian jenis-jenis retribusi jasa umum menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa usaha.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu: pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan. Ketiga, retribusi tempat pelelangan. Keempat, retribusi terminal. Kelima, retribusi tempat khusus parkir. Keenam, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10, retribusi penyeberangan di air. Dan ke-11, retribusi penjualan produksi usaha daerah. Retribusi perizinan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu: 1. Retribusi izin mendirikan bangunan. 2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. Dan yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, setiap pungutan retribusi daerah harus dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria-kriteria pungutan daerah tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menganut sistem cost list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi, kabupaten, atau kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2019. Nomor 97 Tahun 2012. Jenis-jenis retribusi daerah yaitu terbagi menjadi 3, ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dari ketiga jenis tersebut, ada pula pembagian satu persatu. Misalnya retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum jenisnya ada 15. Yang pertama, retribusi pelayanan kesehatan. Kedua, retribusi persampahan atau kebersihan. Ketiga, retribusi KTP dan akte capil. Keempat, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Kelima, retribusi parkir di tepi jalan umum. Keenam, retribusi pelayanan pasar. Ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. 10, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. 11, retribusi penyedotan kapus. 12, retribusi pengolahan limbah cair. 13, retribusi pelayanan pendidikan. 14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. 15, retribusi pengendalian lalu lintas. Jenis retribusi daerah yang kedua yaitu retribusi jasa usaha. Pembagiannya ada 11. Yang pertama, retribusi pemakaian kekayaan daerah. Kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. 3, retribusi tempat pelelangan. 4, retribusi terminal. 5, retribusi tempat khusus parkir. 6, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. 7, retribusi rumah potong hewan. 8, retribusi pelayanan ke pelabuhan. 9, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. 10, retribusi penyeberangan di air. Dan yang ke-11 yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah. Jenis retribusi daerah yang ketiga yaitu
retribusi perizinan tertentu. Jenis retribusi perizinan tertentu ada 6. 1. Izin tempat penjualan minuman beralkohol. 2. Retribusi izin mendirikan bangunan. 3. Retribusi izin gangguan. 4. Retribusi izin trayek. 5. Retribusi izin usaha perikanan retribusi. 5. Retribusi izin usaha perikanan. Dan yang keenam, retribusi perpanjangan IMTA. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.